Berikut video diseminasi saya bersama rekan guru di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Endah Suminati, CGB Angkatan 7 Kabupaten Blitar akan mendiseminasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, tentang konsep budaya positif, yang pertama, disiplin adalah bukan hukuman. Disiplin harus muncul dari motivasi internal. Maksudnya, jika kita mau menumbuhkan rasa disiplin pada anak, kita usaha disiplin itu muncul dari dalam diri anak, bukan karena takut akan hukuman atau nanti akan dapat sanksi atau dapat denda dan lain-lain. Mungkin jika motivasi itu tumbuh dari dalam diri, itu akan lebih efektif daripada motivasi tumbuh karena adanya hukuman. Disiplin selalu mendampingi hak dan kewajiban dalam bentuk tanggung jawab. Di sini, gagal mendisiplinkan diri berarti akan didisiplinkan dari kekuatan lain, yaitu misalkan aturan, tata tertib, atau hukuman. Nah, kesimpulannya, sebelum murid didisiplinkan kekuatan lain, biasakan mereka tanggung jawab atas segala perilakunya. Ini yang disebut dengan motivasi intrinsik tadi. Nah, tentang posisi kontrol guru, menurut Diane Goshen, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan terakhir, manajer. Di sini, posisi kontrol guru sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu akan mengarah kepada kegagalan. Sedangkan teman, pemantau, dan manajer akan mengarah pada keberhasilan. Sebagai penghukum, sebagai contoh, jika anak terlambat, pasti ada suatu saat murid kita terlambat datang sekolah. Guru langsung datang, kenapa datang terlalu siang? Kita tidak mencari alasan kenapa anak bisa sampai terlambat. Kita langsung ngasih hukuman. Lari keliling lapangan 10 kali. Nah, itu nanti murid tidak akan merasa jerah. Justru malah murid akan merasa kecewa, merasa marah, dan akan menjadi seorang penentang. Pembuat rasa bersalah, misalkan jika ada murid yang tidak memperhatikan saat kita terangkan, kenapa kamu tidak memperhatikan? Kamu tidak kasihan pada guru yang sudah capek-capek menerangkan, kamu cuma main sendiri. Nah, itu nanti murid akan merasa bersalah. Sebagai teman, di sini kita memposisikan sebagai teman dengan murid. Kita terlalu akrab pada murid sehingga murid akan merasa, mungkin kalau terlalu lama kita seperti itu, murid akan merasa kecewanya jika kita tidak memposisikan diri sebagai teman. Suatu saat kita mungkin tidak memposisikan diri sebagai teman, murid akan merasa kecewa. Nah, kalau pemantau juga mengarah kepada keberhasilan, cuma yang paling efektif adalah sebagai manajer. Sebagai manajer di sini, siswa kita arahkan, kita bimbing untuk tumbuh secara mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini tabel posisi kontrol guru tadi. Penghukum, pembuat rasa bersalah itu akan ke identitas gagal. Sedangkan sebagai teman, pemantau, manajer akan berhasil. Motivasi intrinsik, ekstrinsik. Nah, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Sedangkan motivasi intrinsik adalah sebagai manajer. Di sini ekstrinsik ini dari luar, kita memberikan pengaruh dari luar. Nah, kalau motivasi intrinsik tumbuh dari dalam diri murid tersebut. Hasilnya pada anak, kalau penghukum akan mengulangi perilaku yang menyimpang tadi. Makanya kalau guru memposisikan sebagai penghukum, murid tidak akan jerah.
dia pasti selalu mengulangi mencari tantangan lagi. Rasa percaya diri lemah itu jika sebagai rasa bersalah. Dia akan merasa bersalah dan tidak akan bisa berkembang, tidak akan bisa maju. Lemah mental ini sebagai teman tadi sudah disinggung bahwa kalau guru sebagai teman itu guru cenderung ngajak guyon. Jadi kalau suatu saat kita tidak begitu memperhatikan murid, mungkin dengan kesibukan guru atau terlalu banyak yang murid kan banyak yang membutuhkan bimbingan kita, maka murid akan merasa lemah. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu mengarah ke searah, maksudnya dari guru ke murid itu saja, dan tidak ada kesepakatan yang disepakati sebelumnya. Kalau konsekuensi itu murid tahu kalau bersalah akan seperti ini gitu. Contohnya, kalau kita misalkan ada murid merobek atau mencoret buku temannya, konsekuensinya harus mengganti. Nah, itu konsekuensi. Jadi murid terlebih dahulu sudah tahu. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik atau eksternal dan internal. Motivasi internal tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Contohnya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu dari dalam murid bertanya pada dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Gitu. Ya. Sekarang materi yang kedua tentang keyakinan kelas. Keyakinan. Kenapa disebut keyakinan? Yang sebelumnya ini kita kenal dengan kesepakatan kelas. Mungkin dengan kata-kata keyakinan itu seseorang akan lebih meyakini untuk melaksanakannya jika hanya dengan mentaati peraturan tertulis saja. Keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Kalau keyakinan itu muncul dari dalam diri siswa. Kalau aturan itu dari luar. Nih perbedaannya. Yang mana merupakan keyakinan kelas? Nah, kalau kesepakatan kelas sebelumnya datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ganti kalau keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Jadi murid misalkan si A ini anak yang temperamen. Jika bermain dia selalu cenderung menyakiti temannya. Jika ada keyakinan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Suatu saat jika dia akan berbuat yang kurang baik dengan temannya, ingat ini pasti tidak jadi melakukan. Kami murid yang giat dan semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Maksudnya jika nanti ada salah seorang murid yang terjatuh dari sepeda atau saat bermain dia terjatuh, maka dia akan langsung menolong jika teringat dengan ini. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nih, tentang peraturan dan keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan mungkin kata-katanya seperti ini, dilarang melakukan kekerasan. Nah, kalau di keyakinan kelas tadi, kembali ini, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, sekarang tentang kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, cinta dan kasih sayang.
Yang kedua, kesenangan. Ketiga, bertahan hidup, kebebasan, dan penguasaan. Jika kelima kebutuhan dasar anak ini terpenuhi, maka anak akan tumbuh dengan senang, akan tumbuh bahagia, tumbuh dengan maksimal, dengan baik. Tapi jika ada salah satu saja dari kebutuhan dasar manusia ini yang tidak terpenuhi pada diri anak, maka dia akan cenderung untuk berbuat mungkin bisa nanti melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, peraturan dari etika yang berlaku. Contohnya, jika anak ke sekolah dengan semangat yang kurang, di sekolah saat diterangkan dia selalu tidur, tidak ada semangat untuk belajar. Nah, ini tugas guru. Tugas guru mencari tahu kebutuhan dasar mana di antara 5 ini yang kurang terpenuhi dengan baik. Nah, misalkan ternyata kita tanya, kenapa? Ternyata belum sarapan. Nah, atau ternyata tadi bangkong. Nah, berarti ini di mana di antara kelima kebutuhan dasar yang belum terpenuhi? Mungkin tentang bertahan hidup, atau ada lagi anak yang selalu mengganggu temannya. Selalu kalau ada temannya mengerjakan atau apa, selalu mungkin dicoret bukunya atau diambil bukunya. Nah, ini tugas kita mencari tahu di mana. Berarti dia cinta kasih sayang yang belum terpenuhi. Saatnya kita memberikan perhatian pada anak tersebut supaya dengan perhatian yang kita berikan, kelima kebutuhan dasar dari siswa tersebut akan terpenuhi dengan baik. Nah, sekarang segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu dilakukan dengan melalui dialog. Dialog antara guru dengan murid. Restitusi mengarahkan kita, mengajarkan pada murid untuk mencari solusi tentang masalah yang dihadapinya. Jadi tugas guru cuma mengarahkan dengan berbagai pertanyaan yang memancing anak hingga tumbuh dari dalam dirinya sendiri bagaimana cara mencari solusi atas masalah yang dihadapinya. Nah, di sini ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Contohnya, jika anak itu selalu saja datang terlambat ke sekolah, tidak hanya sehari 2 hari, tapi selalu saja datang terlambat ke sekolah. Nah, di sini langkah yang pertama harus kita lakukan menstabilkan identitas. Kita tanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ini kata-kata yang kita untuk menstabilkan anak. Yang kedua, misalkan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Semua masalah pasti ada solusinya. Contohnya seperti itu. Nah, kita tanya untuk validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu tadi datang terlambat. Nah, di situ kita tahu kenapa sih dia datang lambat. Atau mungkin tadi bangun kesiangan Bu, karena tidurnya terlalu malam. Nah, kok sampai bisa tidur terlalu malam, main HP. Nah, di situ kita tidak usah langsung memberikan solusi. Kita pancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menimbulkan, menggugah kreativitas anak. Bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah? Adakah cara yang lebih efektif untuk mengatasi masalahmu tadi? Bagaimana caranya supaya kamu tidak bangun kesiangan? Nah, di situ siswa akan berpikir bagaimana cara supaya bangun tepat waktu, tidak bangun kesiangan. Mungkin dengan tidur tidak terlalu malam, atau mungkin nanti siswa pasti akan punya cara
oh mau beli jam beker, bisa. Untuk langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, yang kurang dari kamu, yang perlu untuk ditingkatkan lagi. Mungkin saya, guru dan murid, keyakinan kelasnya, saya, guru dan murid akan datang ke sekolah tepat waktu. Nah, seperti itu. Ada tiga tahapan. Nah ini tadi, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau ada siswa yang sering melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati, kita sebagai guru tidak boleh bisa langsung menghukum siswa atau langsung mengecap siswa seperti apa, tidak. Kita cari dulu permasalahan, mengapa sampai dia berbuat seperti itu, kebutuhan dasar apa yang belum tercukupi dari anak tersebut. Tujuan restitusi, memberikan kompensasi ganti rugi pemulihan bagi korban baik manusia, barang, milik pribadi atau yang kedua, menuntun siswa atau perilaku kesalahan untuk memahami tindakan dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa percaya diri. Membiasakan prinsip berbuat salah itu manusiawi dan sadar yang terpenting adalah, itu harus kita utarakan ke siswa bahwa kesalahan itu semua orang pernah melakukan kesalahan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita untuk mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nah ini contoh tabel kejadian dan restitusinya. Ini tadi mungkin anak menyobek artikel di mading. Kebutuhannya ini, kebutuhan yang belum terpenuhi. Restitusinya seperti ini. Mungkin konsekuensinya akan menulis ulang artikel yang telah dirusak atau bagaimana. Anak-anak membuang sampah sembarangan. Ini mungkin dari kebebasan atau juga kesenangan. Restitusinya membantu petugas kebersihan melakukan tugasnya sampai jangka waktu tertentu, seperti itu. Nah, terima kasih. Kalau sudah sampai terima kasih berarti sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua. Ya, Bu Ida. Terima kasih Bu Ida atas ilmu yang telah diberikan pada siang ini. Ada satu pertanyaan yang menjanggal, satu atau dua ya nanti. Pertanyaan yang menjanggal di benak saya. Tadi di dalam segitiga restitusi ada 3 langkah. Nah, apakah ketiga langkah tersebut harus dilaksanakan semua? Dan jika itu dilaksanakan semua, apakah tidak memakan waktu yang lama? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali. Dalam segitiga restitusi ini nah, segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua tindakan validasi yang salah, validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Di sini, apakah restitusi ini harus, ketiga langkah ini harus dilaksanakan semua atau enggak? Kita lihat dulu berat atau tidaknya masalah dari siswa tersebut, dari murid tersebut. Jika kita masih melaksanakan restitusi langkah pertama dan kedua saja, siswa sudah bisa menemukan cara atau solusi untuk menyelesaikan masalahnya, sudah cukup sampai di situ. Tidak harus sampai langkah ke-3. Tidak harus sampai kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, tidak. Jika langkah kedua saja sudah sudah ada solusi untuk mengatasi masalahnya, itu sudah cukup. Seperti kemarin contohnya, siswa kita kelas 5 ada saat bermain dia
tidak sengaja mendorong temannya sampai temannya lengannya sini keseleo. Akhirnya anaknya tidak masuk beberapa hari. Nah, setelah saya tanya, kenapa kemarin kok seperti itu? Saya dengar, Bu Ida dengar kok ada siswa yang tidak masuk beberapa hari, katanya tangannya sakit karena kamu dorong, jatuh kamu dorong. Si anak bilang, saya tidak sengaja Bu, saat main saya lari-lari, saya menabrak dia. Saya menabrak, dia jatuh, tangannya menatap lantai sampai keseleo, akhirnya bengkak. Nah, di sini saya masih sampai melakukan yang kedua saja. Sampai langkah yang kedua. Nah, sampai ini. Di situ dia sudah mendapatkan solusi. Bagaimana caranya? Oh, nanti saya akan bersama orang tua saya, Bu. Saya akan datang ke rumahnya Betri mau minta maaf. Saya juga akan memberikan uang agar dia bisa untuk berobat. Nah, terus saya berjanji saya tidak akan mengulangi lagi. Saat bermain saya akan hati-hati. Nah, di situ sudah cukup kiranya. Oke, tidak harus sampai ke langkah yang terakhir. Nah, ada pertanyaan kembali lagi. Terima kasih. Demikian penjabaran singkat dari saya tentang budaya positif. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.